Selamat siang pemirsa Hidup Sehat, tetap bersemangat, tetap hidup sehat. Walaupun yang lagi puasa tetap bersemangat ya. Bersama saya Dr. Alin dan partner saya. Dokter Eklas dan juga Dokter Oh Alin iya, dong. kebalik saya. Mungkin Dokter Eklas meskipun nggak puasa lagi nggak fokus Lagi nggak kali fokus ya. ya, oke. Kalah sama kita yang puasa. Karena ya, tetap tadi aku udah fokus. lihat di VT all about kurma yang menggoda banget. Apalagi kan Menggoda. di saat-saat puasa, Yes. di saat-saat puasa kita identik dengan buah kurma. Betul. Gitu. Dan ternyata Dokter Alin ada juga susu kurma. Yes, betul. Ya, apa sih kandungan susu kurma atau buah kurma? Enakan mana, bergisinya yang mana, susu atau kurmanya? Yes, Nah, betul. Nah, makanya kita hari ini sudah menghadirkan narasumber kita yaitu Dokter Feni, spesialis gizi klinik. Halo Dokter Feni. Dokter Feni, ya tidak salah nama ya? Yes. Nah, Oke, Dok. Dok, ini mengenai susu kurma yang beredar di masyarakat tuh ternyata banyak juga nih mitos atau fakta yang beredar, apalagi sekarang lagi bulan Ya. puasa. Rutin konsumsi susu kurma di bulan puasa bisa menstabilkan kolesterol. Wow. Ini fakta atau mitos, dokter? Itu fakta, Dok. Wow, fakta. Fakta. Kenapa, Ini Dok? berita baik untuk yang penderita kolesterol Iya, yang iya. tinggi nih. Jadi gimana, si Dok? kurma sendiri kan tinggi akan kandungan serat, Dok. Oh. Nah, di dalamnya itu ada namanya serat larut air atau Ya. kita kenal dengan pektin. Benar. Nah, di mana si serat larut air ini fungsinya adalah untuk membantu menurunkan penyerapan dari kolesterol. Ya. Karena si serat larut air bisa mengikat yang namanya asam empedu. Nah, si asam empedu ini akan dibuang melalui feses. Nah, si asam empedu ini fungsinya untuk menyerap kolesterol, sehingga penyerapan kolesterol akan menjadi berkurang gitu. Nah, tapi memang yang baiknya untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari si serat, dari si kurma, itu memang si kurmanya di blender sama susu dikonsumsi sama beserta ampas-ampasnya. Jadi jangan cuma diambil airnya doang Oh. gitu. Oh. Nah, jadi supaya seratnya tetap dapat, Dok, Seratnya tetap dari si ada kurma. ya? Iya, benar. Nah, sama Oh, beserta karena memang kalau buah-buahan memang semakin dekat ke kulitnya semakin banyak seratnya gitu ya, Dok benar, ya. benar, Dok. Iya. Nah, sama susunya pilihnya susu yang rendah lemak atau yang tambah lemak ya. Jadi Oke, jangan susu oke. yang tinggi lemak karena kan membantu untuk menurunkan kolesterol ya. Iya. Nah, ada satu lagi nih, Dok. Katanya konsumsi susu kurma saat berbuka puasa dan sahur bisa mengurangi resiko diabetes. Fakta atau mitos, Dok? Nah, ini fakta, Dok. Fakta. Karena Oh, ada ya. karenanya. Jadi si kurma ini sebenarnya termasuk buah dengan kandungan indeks glikemik yang rendah. Nah, indeks glikemik ini adalah seberapa cepat sih ketika kita konsumsi makanan sumber karbohidrat untuk dapat menaikkan kadar gula darah setelah kita mengkonsumsinya. Nah, kebetulan si kurma ini cukup rendah, tetapi memang kandungan gula di dalam kurma itu tinggi. Ya. Gitu. Jadi memang kalau pada penderita diabetes memang ada batasannya, tidak boleh terlalu berlebihan. Oke. Jadi per hari itu mungkin cukup seperti kurma yang ada seperti ini nih, mungkin boleh kurang lebih 3 biji kurma. 3 biji per hari. Ya, per harinya itu sudah cukup. Ya. Nah, tadi balik lagi untuk mendapatkan manfaat dari serat, karena si serat sendiri sangat bermanfaat pada penderita diabetes. Manfaatnya apa? Si serat bisa memperlambat penyerapan dari gula, sehingga gula darahnya akan menjadi lebih terkontrol. Jadi kalau pada penderita diabetes ya si kurmanya di blender, dikonsumsi sama si ampas-ampasnya semuanya. Oh, Jadi gitu. jangan cuma diambil airnya doang gitu. Ya, cuma nah, Dok, ini ada pertanyaan menarik nih, Dok. Kalau misalnya nih pagi-pagi kita bikin sahur ya, sahur kita bikin susu kurma. Gitu, kurmanya kita udah pakai 3. Tapi nanti buka puasa kan sunnahnya itu kan kurma tuh, Dok. Jadi kita makan lagi nih 3. Berarti kan tuh totalnya 6 ya, Dok. Itu gimana tuh, Dok? Apa udah kelebihan apa nggak apa-apa? Ini pada diabetes atau gimana, Dok? Pada diabetes. Pada diabetes, oke. Kalau pada diabetes kan batasan konsumsi gula itu sebanyak 25 gram per hari. Itu memang nggak banyak ya, Dok. Kalau kayak kurma 3 biji seperti ini, yang kurma kecil, itu kandungan gulanya setelah kita konsumsi 3 itu kurang lebih 15 gram. Jadi memang udah cukup tinggi. Iya. Belum lagi kalau kita masak, biasa kan bumbu-bumbu Iya. masak, kita tambahkan Dan gula lain-lain. sedikit. Nah, memang dianjurkan kalau pada penyandang diabetes sudah memakan 3 kurma, jangan ada tambahan untuk gula-gula atau makanan manis lainnya. Jadi cukup sih 3 ini saja. Oke. Gitu. Dan berarti memang batasannya 3 ya, 3 Dok kurma ya. per hari. Jadi sisanya bisa dipakai untuk gula bumbu-bumbu masakan gitu, Iya, Dok. iya, Jadi untuk penderita iya. diabetes, batasan untuk mengkonsumsi kurma dalam satu harinya itu 3 biji saja gitu Iya. ya. Mau itu bentuknya dalam buah atau misalnya bentuknya mau dalam bentuk Dalam susu susu. ya, Dok Ya, ya. Ya, benar. kalau dalam susu, Oke. Dok, sebanyak apa?
Kalau Satu gelas atau berapa gelas? Nah, kalau dalam susu sendiri tetap kalau misalnya seperti segelas seperti ini ya. Nah, ini kan baik banget nih dok, ini kelihatan ada kayak si serat-serat dari si kurmanya ya masuk ke dalam. Pokoknya dalam 1 hari kalau ingin mengkonsumsi susu seperti ini, mungkin pada diabetes boleh memilih susu yang rendah lemak dan rendah gula atau yang tidak ada kandungan gulanya sama sekali. Nah, pemanisnya pakai si kurma ini. Jadi kalau untuk 1 gelas gini mungkin kalau 3 buah kurma mungkin agak terlalu manis ya dok, mungkin bisa kurang lebih 1 atau 2 itu sudah cukup gitu. Oke. Nah, katanya bagaimana dokter dengan pencernaan? Katanya susu kurma ini baik banget untuk pencernaan, gitu dok. Tapi jangan dijawab dulu dok. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Hidup Sehat TV One, pemirsa. Wow, itu tadi ya kalau misalnya memang bulan Ramadan ini memang khas banget kalau misalnya setiap rumah, setiap meja makan pasti ada kurma. Ada kurma. Ada kurma, iya. ya Dan kan? ternyata kurma ini banyak khasiatnya dokter Ali. Yes, betul. Dan juga macamnya juga banyak banget, Oh, gitu? ya kan? Tadi ada kurma mejol, sukari, acwa, macam-macam. Nah, sekarang kita akan bahas, yang lagi kita bahas adalah susunya, susu kurma. Susu kurma. Gitu. Jadi di samping buahnya ternyata ada susu kurma yang sangat bermanfaat dokter Alin. Betul, ya? betul. Salah satunya yang belum dijawab dengan dokter adalah susu kurma sangat baik bagi pencernaan jika dikonsumsi saat berbuka puasa. Fakta atau mitos dokter Feni? Itu fakta dok. Wow, fakta. Jadi susu kurma rekomendasinya diminum saat buka puasa Berbuka. gitu ya dok ya? Iya, sebenarnya susu kurma ini boleh pada saat sahur maupun buka. Tapi memang dia baik sekali untuk fungsi saluran cerna kita. Nah, kenapa? Karena di dalamnya itu ada serat tidak larut air dan sangat tinggi, di mana si serat tidak larut air ini fungsinya untuk menarik air ke saluran cerna kita, ke usus besar, di mana dia bisa melunakkan atau memberi volume pada feses gitu, sehingga buang air besar akan menjadi lebih lancar. Dan juga si serat ini juga sebagai makanan bagi bakteri yang baik di usus. Nah, sehingga dia baik sekali untuk kesehatan saluran cerna selama bulan puasa. Karena biasanya kadang kalau lagi puasa, karena mungkin kita puasa selama 14 jam, konsumsi airnya kurang, dok. Kadang buang air besar menjadi suka tidak lancar. Betul. Nah, makanya kita butuh serat juga ya, dok ya. Jadi apapun yang kita makan, itu juga harus seratnya tinggi. Dan kita makan tinggi serat itu juga mengurangi risiko kanker di usus ya, dok ya. Yes, betul. Nah, selanjutnya nih, dok. Ngomongin soal kesehatan, apalagi sekarang pandemi, ya kan, tentu yang kita makan itu bukan cuma harus sehat, tapi juga harus meningkatkan imunitas tubuh kita, ya kan. Nah, susu kurma ini gimana nih dok? Dia bisa meningkatkan imunitas tubuh saat berpuasa. Ini fakta atau mitos? Itu fakta dong. Fakta, wow. Imut sekali ya dokter Arli ini ya. Oke. Jadi sambil joget loh. Oke dok, kebanyakan minum susu kurma. Iya mungkin ya. Susu kurma jadi terlalu berenergi. Terlalu berenergi. Gimana dok? Jadi si susu ini memang susu kurma ini memang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama dari susunya, sudah pasti si susu ini kan di dalamnya kaya akan protein dok. Protein ini penting untuk meningkatkan imunitas. Kemudian di dalamnya juga mengandung vitamin, mineral, ada apa aja? Ada vitamin A, kemudian vitamin C, lalu ada seng, selenium, ada kalsium, vitamin D. Itu penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, si kurma sendiri dia memang tinggi akan vitamin dan mineral juga, banyak sama seperti susu, dan kelebihan dari si kurma ini ada antioksidannya dok. Jadi terkandung di dalamnya polifenol ya, dan karotenoid. Jadi si polifenol ini sifatnya adalah sebagai antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Jadi komplit ya dokter Alin. Nah, kalau tulang dan sendi gimana dok? Katanya kurma dapat menguatkan tulang dan sendi. Fakta atau mitos dok? Itu fakta dok. Fakta. Iya. Wow. Banyak sekali manfaatnya. Iya dong. Oke. Jadi si susu ini kalau kita minum kurang lebih 1 gelas susu ya dok, seperti ini gitu. Ini bisa memenuhi kurang lebih 300 mg kalsium dalam 1 gelas susu. Jadi bisa memenuhi kurang lebih 30% dari kebutuhan kalsium harian kita. Nah, kalau si kurma sendiri per 100 gram kurma itu mengandung kurang lebih kalsium sekitar 60 hingga 70 mg gitu. Jadi bisa memenuhi kurang lebih 7% dari kebutuhan kalsium kita. Jadi memang si susu kurma ini baik sekali untuk kesehatan tulang dan sendi karena tinggi akan kalsium dan juga mengandung vitamin D di dalamnya gitu. Iya, karena memang jadi kalau misalnya nih dok, ada pertanyaan juga nih dok, pasti nih masyarakat gitu, perlu tahu nih masyarakat. Jadi lebih baik saat bulan Ramadan seperti ini nih terutama,
kita lebih pilih minum susunya aja yang plain atau sekalian nih susu kurma gitu atau kurmanya aja. Nah, tuh ada 3 pilihan tuh, Dok. Silakan, Dok. Ini ulangan ya, Dok, Iya. ujian ya. ABC Dok ya. Kalau gitu, ABCDE, ABCD. Gimana, Dok? kalau gitu saya memilih susu kurma, Dok. Susu Oh, kurma. Iya, karena memang kombinasi keduanya jadi lengkap kandungan zat gizinya gitu, Dok. Kombinasi benar. keduanya ternyata memang sangat bermanfaat sekali dan tentunya ini masyarakat juga perlu tahu sekali nih, Dok, bagaimana caranya supaya kita bisa mengkonsumsi susu kurma dan semua khasiatnya itu bisa kita dapatkan secara maksimal. Gimana Benar tuh, Dok? banget, benar banget. Dan ternyata ini tidak disarankan juga pada waktu bulan Ramadan ya, berpuasa Yes. ya bisa untuk juga continually ya, Dok, setiap benar. hari karena banyak manfaat tadi, Dokter Banyak Ali. manfaatnya. Nah, Iya. gimana Ya. nih, Dok, tipsnya? Jadi- Silakan, Dok. Jadi tipsnya si susu kurma ini merupakan salah satu makanan yang bisa kita konsumsi selama bulan puasa. Karena susu dan kurma, keduanya, kombinasi keduanya, itu mengandung berbagai zat gizi yang tubuh kita perlukan, ada vitaminnya, mineralnya, antioksidan, ada seratnya tinggi, sehingga baik sekali untuk kesehatan tubuh. Karena dengan mengkombinasi keduanya ini, daripada hanya salah satunya, kombinasi keduanya bisa menjaga stamina kita akan tetap sehat selama bulan puasa dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Yes. mungkin untuk mendapatkan manfaatnya, untuk membuat sendiri mungkin susunya bisa digunakan susu yang rendah lemak ya atau susu yang tanpa lemak, dan kurmanya tergantung kalau ada penderita diabetes mungkin dibatasi kurang lebih 3 butir kurma per hari, dan untuk yang tidak menderita diabetes mungkin bisa mengkonsumsi kurang lebih 5 butir kurma per harinya untuk Oke. dikombinasi dengan susu. Ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Biasa misalnya ibu-ibu langsung mikiran, Langsung ini mikir ya? sebentar, Dok, ada 2 pertanyaan ya, Dok ya. Wow, Susu itu kan ada yang UHT, ada yang bubuk, ya kan? Nah, pakai yang mana tuh, Dok, yang bagusnya? Itu satu. Sama yang kedua nih pertanyaannya Wow. gitu kan. Yang dingin atau yang panas nih, Dok? Karena ada nih ya, masyarakat tuh pasti juga udah pernah dengar. Ada tim dingin, Kebanyakan tim kalau panas. misalnya kalau misalnya nutrisi gitu kan, bahan makanan Oh. dipanasin itu takutnya nutrisinya turun. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ibu-ibu ya, banyak pertanyaannya. Biasa, Dok. ibu-ibu kan harus pengennya dengan usaha yang minimal mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Oke, Ibu Ringan Arlin. gimana, Dok? Ibu Arlin, terima kasih Bu Arlin. Jadi kalau susu UHT sama bubuk sebenarnya keduanya sama-sama baik, Dok. Cuma kelebihan UHT mungkin praktis ya, Dok. Jadi tinggal kalau kita mau bikin tinggal dituang. Dan susu bubuk juga sama sebenarnya, Dok. Jadi khasiatnya tuh nggak jauh berbeda dari susu UHT. Nah, mungkin dari teknik penyimpanannya saja, kalau yang susu UHT mungkin ketika kita sudah buka, mungkin harus langsung disimpan di kulkas supaya bertahan lebih lama. Nah, kalau untuk panas atau dingin, sebenarnya memang ketika kita memanaskan suatu makanan, tidak hanya susu apapun itu, dia akan merusak kandungan zat gizi di dalamnya, jadi akan lebih berkurang. Jadi mungkin kalau ingin membuat si susu kurma seperti ini, baiknya dalam kondisi suhu ruangan biasa, Dok. Jadi ketika kita tuangkan susunya, kemudian kita campur dengan kurma, lalu kita bisa blender, mungkin jangan terlalu lama, karena ternyata ketika kita blender terlalu lama, si pisau yang ada di blender itu kan panas ya, Dok. Oke. Nah, itu bisa Oh. merusak juga kandungan vitamin mineral di dalamnya. Jadi Serba tinggal salah jadi ya. pencet ngeng gitu udah Iya, langsung udah gitu. selesai, langsung Ya. diminum. Langsung, Ya. nah itu juga ya, Dok, ya, yang penting juga begitu sudah dibuat langsung diminum. Jadi buatnya itu sekitar jam setengah 6 gitu lah ya, sebelum deket-deket puasa ya, Dok ya. Karena Jadi kalau jangan- didiamin juga Yes, dia didiamin bisa juga teroksidasi, nanti Dok. teroksidasi, Vitamin nutrisinya juga. juga turun gitu. Wow, keren ya banget kan? infonya, sangat menarik, Ya. Dokter. Terima kasih banyak. Dan Sama-sama. ternyata buah kurma ini bukan cuma sekedar maskot di bulan Ramadan, tapi ternyata banyak khasiatnya untuk kesehatan. Benar nggak? Ya. Betul, betul sekali. Nah, Oke. berbicara tentang kesehatan lagi nih, masih ada informasi menarik sesaat lagi hanya di Hidup Sehat. Yes. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami.